Ada kembali di iNews Prime bersama saya Abraham Silaban. Pemirsa Polres Metro Bekasi panggil karyawati dan atasannya terkait dugaan syarat staycation untuk perpanjang kontrak kerja di Cikarang, Kabupaten Bekasi. Pemanggilan tersebut guna menggali keterangan untuk mengungkap kasus dugaan tindak pidana pelecehan. Polres Metro Bekasi mulai menindaklanjuti laporan Ade, karyawati sebuah perusahaan yang ada di kawasan industri di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Korban akan memberikan keterangannya ke penyidik Polres Metro Bekasi terkait laporan ajakan staycation oleh atasannya untuk perpanjang kontrak kerja. Selain korban, terlapor juga akan memberikan keterangannya di Polres Metro Bekasi. Polisi juga mendalami laporan tersebut dari hasil barang bukti dan keterangan korban. Hingga kini belum ada korban lainnya yang melapor ke Polres Metro Bekasi. Selain itu, sejumlah saksi yang dihadirkan korban akan diperiksa Rabu besok. Laporan hari Sabtu kemarin kami tindaklanjuti untuk mengundang dan memberikan klarifikasi atau keterangan. Siapa saja Pak hari ini yang hadir? Selain korban, pelapor dan terlapornya. Ya, gitu. Hanya itu aja, Pak. Ada saksi nggak Pak yang dihadirkan hari ini? Atau nanti setelah ada keterangan dari pelapor, baru nanti ada nama-nama disebutkan, baru akan kami undang kembali untuk yang lain disebutkan itu. Kalau memang ada data-data pendukung, memang itu sudah dari awal kami minta. Pada saat memberikan laporan tentunya harus didukung oleh data-data pendukung, alat buktinya. Nah itu juga nanti akan kami mendalami kembali. Sebelumnya, Ade, buruh wanita yang menjadi salah satu korban pelecehan seksual bosnya, lapor ke Polres Metro Bekasi didampingi kuasa hukumnya. Pelaporan tersebut lantaran jagat maya dihebohkan dengan unggahan salah satu akun di media sosial yang menyebutkan adanya persyaratan staycation yang diterapkan atasan kepada karyawatinya untuk memperpanjang kontrak kerja. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Polda Sumatera Utara gelar rekonstruksi kasus penganiayaan anak AKBP Akhirudin terhadap Ken Admiral. Saat rekonstruksi, Akhirudin mengungkapkan latar belakang korban dan saksi yang sama-sama keluarga perwira polisi. Usai dipecat dan ditetapkan sebagai tersangka akibat buntut penganiayaan yang dilakukan anaknya terhadap Ken Admiral, AKBP Akhirudin Hasibuan hadir dalam rekonstruksi penganiayaan yang digelar Polda Sumatera Utara. Di hadapan awak media, Akhirudin berusaha tegar dan menjawab sejumlah pertanyaan terkait reka ulang yang dijalani oleh anaknya. Akhirudin mengaku telah meminta maaf kepada keluarga korban serta mengungkap latar belakang keluarga korban dan saksi yang juga berasal dari keluarga perwira Polri. Iya memang si Ken itu adalah ponakan Pak Edi Pariadi Kombes Pol, sekarang sedang mengikuti pendidikan di Sespinti. Si Kasmal itu adalah anak dari Bapak Kombes Pol Endra Salibu dan Satbrimo Kepri yang sekarang juga sedang mengikuti pendidikan di Sespinti. Ya, si ngakunya saya nggak tahu ya, siapa namanya itu, si Rio ngakunya Pak anak Kombes Pol Misbahul Munawir bersama Polda Aceh. Jadi makanya saya bilang waktu pengarah saya ini, nak, kita sama-sama anak polisi, keluarga polisi udah ya, itu yang kita sangat-sangat. Usai menjalani rekonstruksi, Akhirudin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan kembali mendekam di Polda Sumatera Utara. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rasid, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Mantan Kapolda Sumatera Barat, Irjen Polisi Teddy Minahasa, divonis penjara seumur hidup dalam kasus peredaran narkoba. Usai vonis, Teddy mengajukan banding atas putusan majelis hakim. Mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Teddy Minahasa divonis penjara seumur hidup dalam sidang putusan perkara peredaran narkotika jenis sabu. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya menuntut Teddy dengan hukuman mati.
Dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat menilai Teddy terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah terlibat dalam peredaran sabu, sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum. Atas vonis tersebut, Teddy Minahasa akan mengajukan banding. Yang pertama, syukur bukan hukuman mati, itu dulu. Ya. Jadi bukan hukuman mati. Yang kedua, perjuangan masih panjang. Masih ada banding, kasasi, dan PK. Udah pasti banding. Sampai PK nanti, masih panjang perjalanan ini. Sebelumnya dalam keterangan persnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit menegaskan tidak akan main-main terhadap anggotanya yang terlibat kasus narkoba. Kapolri juga telah membatalkan penunjukan Irjen Teddy Minahasa sebagai Kapolda Jawa Timur. Irjen TM dinyatakan sebagai terduga pelanggar dan sudah dilakukan penempatan khusus. Kemudian tentunya terkait dengan hal tersebut, saya minta agar Kadif Propam segera melaksanakan pemeriksaan terkait etik untuk kemudian bisa kita proses dengan ancaman hukuman PTDH. Selain itu, saya minta kepada Kapolda Metro untuk melanjutkan proses terkait dengan penanganan kasus pidananya. Jadi saya minta siapapun itu, apakah itu masyarakat sipil, ataukah Polri, bahkan sampai Irjen TM sekalipun, saya minta untuk diproses tuntas dan terus dikembangkan. Jadi ada dua hal, proses etik dan proses pidana. Dan ini tentunya sebagai bentuk keseriusan kami untuk menindak tegas terkait dengan masalah narkoba. Dan ini juga warning bagi seluruh anggota agar tidak ada yang bermain-main dan melakukan penindakan tegas. 6 terdakwa lain dalam kasus ini yang menjerat Teddy Minahasa akan menjalani sidang putusan yang akan digelar pada Rabu besok. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.